Pukul 14.30 waktu Indonesia Timur. Radio Publik Mimika dengan Warta Mimika Siang, edisi hari Selasa 24 Februari 2026. Selengkapnya dibacakan oleh Mauren Borsafe. Bupati Mimika Yohanes Retop dan Wakil Bupati Emmanuel Kemong memimpin pertemuan dengan para tokoh masyarakat adat guna membahas sejarah daerah Kapiraya serta menemukan solusi sengketa tapal batas di wilayah tersebut. Berikut laporannya. Pemerintah Kabupaten Mimika kini tengah menggandeng para tokoh masyarakat, tokoh adat yang memiliki pengetahuan mendalam tentang sejarah Kapiraya. Langkah ini diambil sebagai upaya meninjau kembali sejarah wilayah tersebut, mencari solusi terbaik dan berbagai permasalahan yang ada, sekaligus memperkuat hak-hak masyarakat adat. Bupati Mimika Yohanes Retop Senin kemarin 23 Februari menjelaskan bahwa inisiatif ini merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Papua Tengah terkait pemahaman masalah hak ulayat di 3 kabupaten. Ia menekankan pentingnya melibatkan para tokoh adat yang memiliki kearifan lokal dan pemahaman mendalam tentang sejarah Kapiraya. Selain pertemuan, Pemkab Mimika bersama aparat keamanan dan tokoh adat juga berencana melakukan kunjungan lapangan ke wilayah Kapiraya untuk melihat secara langsung kondisi real. Selanjutnya akan diagendakan pertemuan lanjutan dengan perwakilan dari Kabupaten Dogiai dan Deyai guna mencapai kesepakatan bersama sebelum dibahas lebih lanjut di tingkat provinsi. Rapat hari ini kita hanya menindaklanjuti rapat kita dengan Pak Gubernur, di mana Gubernur meminta kepada pemerintah 3 kabupaten, Kabupaten Dogiai, Kabupaten Deyai, dan Kabupaten Mimika untuk membentuk tim penegasan hak ulayat. Oke, satu. Nah, hari ini kita kumpul adalah untuk meminta data orang-orang tua yang bisa dipakai untuk menunjukkan sejarah. Clear, itu saja, tidak ada banyak. Pemerintah Kabupaten Mimika menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah penyusunan peta hak ulayat, bukan penentuan batas wilayah. Penyusunan peta hak ulayat ini adalah langkah konkret untuk melindungi hak-hak masyarakat adat. Lihat dulu di sana, nanti habis itu kita kumpul dengan teman-teman dari kabupaten lain, habis itu kita samakan persepsi dengan provinsi. Gitu. Tapi kalau dari pemerintah pusat sendiri sejauh ini? Beda. Pemerintah pusat itu urusannya adalah tapal batas pemerintahan. Karena sekarang kita bicara adalah hak ulayat. Kita mau membuat peta. Output kita ini adalah peta hak ulayat, bukan peta tapal batas. Kalau peta tapal batas pemerintahan. Tapal batas pemerintahan nanti kita urusan di Jakarta. Ya, itu kan sudah jelas ada di undang-undang. Indriani Pareuri melaporkan, MNM Yaware, bersatu, bersaudara, membangun. Berita selanjutnya. Bupati Mimika Yohanes Retop mengapresiasi kegiatan Safari Ramadan Nahdlatul Ulama NU yang dipusatkan di Kabupaten Mimika. Berikut laporannya. Bupati Mimika Yohanes Retop menyampaikan apresiasi kepada pengurus wilayah Nahdlatul Ulama NU Papua Tengah dan pengurus cabang Nahdlatul Ulama NU Kabupaten Mimika atas inisiasi kegiatan Safari Ramadan di Kabupaten Mimika. Menurut Bupati, Safari Ramadan NU merupakan agenda tahunan yang kembali dimulai dari Mimika dan akan berlangsung selama 25 hari ke depan. Pemkab Mimika ke depan berupaya untuk membuka peluang kolaborasi dalam pelaksanaan Safari Ramadan. Di momen bulan suci Ramadan, bulan puasa ini, Bupati John Retop mengimbau kepada seluruh masyarakat Mimika khususnya warga NU agar mampu menahan diri serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Warga Mimika harus bisa saling menjaga sesama dalam arti persaudaraan dan kebersatuan dalam Mimika rumah kita. Rencana Safari Ramadan yang dilaksanakan NU tiap tahun. Safari Ramadan NU ini kan tiap tahun dilakukan dan kemudian akan dijadwalkan sampai 25 hari. Kita juga mau kolaborasi dengan pemerintah
untuk bisa bersama-sama dalam melakukan safari Ramadan. Dan jelas saya berikan apresiasi dalam bulan Ramadan ini, saya kira sebagai suatu momen ya untuk semua masyarakat, secara khusus untuk NU, untuk mari kita jaga sama-sama. Pertama dulu hawa nafsu kita. Dan berpuasa kita gunakan momentum bulan Ramadan ini sebagai momen di mana kita selalu saling menjaga dalam segala situasi. Dan secara khusus kepada warga NU saya himbau supaya tidak boleh terprovokasi oleh hal-hal yang akan dibuat oleh masyarakat tidak bertanggung jawab. Bupati Mimika John Retop juga menegaskan bahwa Kabupaten Mimika telah ditetapkan sebagai kabupaten yang harmoni. Karenanya nilai toleransi, saling menghargai dan semangat gotong royong di tengah masyarakat harus terus dipupuk dan dipelihara. Ia berharap Ramadan bulan puasa ini menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan menjaga kondusivitas di Kabupaten Mimika. Tora Immanuel melaporkan, MNM Yaware bersatu bersaudara membangun. Warta Mimika siang ini disiarkan oleh Radio Publik Mimika. Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Mimika, menjalankan instruksi Bupati Mimika terkait pengaturan jam operasional tempat hiburan malam THM selama bulan puasa Ramadan 1447 Hijriah. Berikut laporannya. Bupati Mimika Johannes Retop telah mengeluarkan surat edaran nomor 7 tahun 2026 terkait jam operasional tempat hiburan malam selama bulan Ramadan. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Mimika Roni S. Marjen kemarin menegaskan sanksi yang diberikan dapat berupa penutupan tempat usaha, pencabutan izin hingga tindak pidana ringan. Sesuai surat edaran nomor 7 tahun 2026, THM akan diperbolehkan buka mulai pukul 10 malam hingga pukul 2 dini hari. Satpol PP bersama TNI dan Polri akan rutin berpatroli guna memastikan aturan ini dipatuhi. Itu bukan hanya untuk ini selama bulan puasa, dan juga kami himbau kepada toko-toko grosir sembako untuk tidak menimbun, sudah memicu kenaikan harga jelang hari raya. Itu juga ada dalam surat edarannya. Jadi kalau teman-teman lihat jelas di situ ditulis. Nanti tanggung jawab operasional lapangan ada di Satpol. Kami punya tim gabungan ada. Tidak mungkin kami patroli kasih tahu. Yang jelas kami selama bulan puasa saya sudah tunjuk beberapa penanggung jawab. Saya sudah bagi areanya. Nanti tinggal kami berkoordinasi dengan teman-teman teknis yang lain. Jadi ada TNI Polri, ada Babinsa, nanti kita libatkan sama-sama. Ya, memang kami tahu bahwa informasi-informasi seperti ini kan memang kami butuh juga masukan dari masyarakat yang tahu informasi, RT setempat misalnya. Masyarakat Mimika juga dihimbau untuk ikut mengawasi. Jika melihat THM buka di luar jam yang ditentukan, segera lapor ke Satpol PP dengan bukti yang jelas. Jadi kalau teman-teman dapat bukti, dapat dokumentasi, silahkan laporkan ke kami. Atau bisa japri saya, teman-teman tahu saya nomor teman-teman wartawan. Sanksinya jelas, penutupan, pencabutan izin. Bahkan kalau memang memungkinkan untuk kita pidana, kita tindak pidana ringan. Nah, kita menyesuaikan dengan perda yang ada di kita, langgaran-langgaran administrasi yang ada di kita, tentunya berkoordinasi dengan teman-teman dari Polres. Ya. Jadi saya pikir itu jelas, tidak ada yang samar-samar. Teman-teman bisa bantu kami, teman-teman wartawan bisa informasikan juga ke kami. Mari kita jaga bersama kekusyukan Ramadan di Mimika, patuhi aturan dan saling menghormati. Indriani Paruuri melaporkan, MNM Yaware, bersatu, bersaudara, membangun. Berita terakhir. Sejumlah warga profesi pendulang tradisional kembali melakukan aksi blokade di Jalan Ahmad Yani, tepatnya pertigaan Gorong-Gorong, Mimika, Senin 23 Februari 2026. Aksi ini dipicu belum dibukanya toko emas sehingga para pendulang tidak dapat menjual hasil dulangan emas mereka. Pemalangan ini membuat arus lalu lintas di lokasi tersebut lumpuh. Kendaraan tidak bisa melintas. Aparat dari Polsek Mimika Baru dan Polres Mimika yang di-backup Brimob Timika melakukan negosiasi dengan para oknum warga, namun tidak membuahkan hasil. Saat dilakukan pembubaran paksa, aparat keamanan mendapat perlawanan berupa pelemparan batu, sehingga polisi terpaksa menembakkan
gas air mata untuk memukul mundur massa. Kabak Ops Polres Mimika, AKP Hendri A. Korwa, memastikan situasi kini aman dan kondusif. Personel masih disiagakan di lokasi untuk mencegah aksi susulan. Pasca insiden bentrok pembubaran massa, polisi melakukan pendataan terkait kemungkinan adanya korban maupun warga yang diamankan. Sekian Warta Mimika Siang, produksi Radio Publik Mimika. Saya Maureen Borsafe, selamat siang.